Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2124. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Gerakan mereka pastikan secara tepat dan akurat, kata Yusin. Dia berkata dengan tenang. Ya, baik tuan, kata sang manajer. Dia pun segera berbalik dan pergi. Shin kembali berpindah ke gua di rumah Kinchen. Tuan, apa yang dikatakan oleh Yusin itu menakutkan sekali. Apakah Anda ingin saya untuk memberitahu ayah saya untuk membawa seseorang ke sini secara langsung? Kata Saroye. Dia bertanya dengan penuh semangat. Melihat Yusin sebelumnya yang sangat positif terhadap Kinchen, Saroye menjadi cemas. Jika sampai dia posisinya tergantikan oleh Yusin, maka itu sangat berbahaya. Tidak masalah, itu hanya pembunuh dari Tian Weitian. Jangan khawatir, kata Kinchen dengan tenang. Setelah mengatakan itu, Kinchen hanya memandangnya dengan ringan, lalu berbalik dan pergi. Tuanku. Namun pada saat ini sebuah suara yang jelas dan cemas tiba-tiba terdengar memanggil Kinchen. Suara mendesing. Segera setelah itu sesosok cantik melayang turun dan muncul di depan Kinchen. Dan itu adalah Nona Rona. Dia yang selalu tinggal di sini. Mata Saroye tiba-tiba menjadi dingin dan dia langsung menghentikan Nona Rona dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Beraninya kamu menerobos masuk tanpa dipanggil oleh tuanku. Tuan, ada sesuatu yang penting untuk saya laporkan kepada Anda, kata Nona Rona. Dia dihentikan oleh Saroye dan tidak berani menyinggung perasaannya. Namun dia buru-buru berlutut, menyentuhkan kepalanya ke tanah dan memberi hormat pada Kinchen. Bentuk embrio Kaisar Agung, kata Kinchen. Dia melirik Nona Rona dan terkejut tidak menyangka Nona Rona telah memasuki ranah Kaisar Agung tidak lama ini setelah tinggal di sini. Namun Kinchen juga melihat bahwa tubuh Nona Rona sedang dalam proses berubah menjadi tubuh Kaisar Agung. Itu setara dengan menembus separuh tubuhnya. Dia telah menyadari hukum laut alam semesta. Akan tetapi tubuh fisiknya belum sepenuhnya masuk ranah Kaisar Agung. Dia membutuhkan waktu tertentu untuk bertransformasi. Tapi bagaimanapun juga setelah mengambil langkah ini dan benar-benar memasuki ranah Kaisar Agung, itu hanya masalah waktu saja dan tidak akan ada kejutan. Oh ya, ada apa? Tanya Kinchen. Tuan, alasan mengapa keluarga Luo kami di Arturus diburu oleh Asosiasi Tengkorak dan Tulang dan juga oleh Tanah Suci Taiyi dan bahkan diperhatikan oleh Sage Agung Yilong adalah karena keluarga Luo kami memiliki rahasia yang sangat istimewa, kata Nona Rona. Dia berlutut, dia berbaring di tanah mengangkat kepalanya. Dia berkata dengan mata yang jernih, sekarang bibiku sudah meninggoy. Keluargaku juga tidak di dekatku. Aku hanya bisa bertahan hidup karena tuanku, dan sekarang aku bisa dianggap menerobos ke ranah Kaisar Agung juga karenamu. Tapi aku tahu betul bahwa jika aku merahasiakan ini, begitu beritanya bocor cepat atau lambat, aku akan tetap mati di tangan orang lain. Dan setelah memikirkannya beberapa hari ini, aku memutuskan untuk memberitahu rahasia ini sepenuhnya. Aku tidak mengharapkan imbalan apapun darimu, Tuan. Aku hanya ingin membalas budimu karena telah menyelamatkan hidupku 2 kali. Tentu saja karena rahasia ini menyangkut seluruh keluarga Luoku. Jika saya memiliki permintaan kecil, saya berharap Anda, Tuan, dapat membantu keluarga Luo saya di masa depan. Saya tidak meminta kekayaan, tetapi saya hanya berdoa agar keluarga Luo dapat terus mewariskan dan tidak dibantai, kata Nona Rona. Dia berlutut dalam-dalam, dahinya menyentuh tanah, matanya penuh dengan harapan. Dia sebenarnya sudah mengetahui rahasia nenek moyang keluarga Luo sejak lama.
Saat ini dia memikirkan tentang seperti apa masa depan keluarga Luo-nya dan apakah dia harus memberitahu Qin Chen bagaimana rahasia ini begitu besar. Sehingga jika ada cukup kesempatan, masih belum diketahui apakah keluarga Luo bahkan jika menjadi kekuatan di teratas di Laut Semesta Selatan dan mencapai status seperti keluarga Mo Yun di kota Nanyuan. Tapi sebelumnya setelah Saroye menerobos aturan besar Jalan Dao, setelah terobosannya dia juga menerobos ke ranah Kaisar Agung dan dirinya juga melihat adegan di mana Yu Xin bahkan mengambil keputusan untuk berlindung kepada Qin Chen. Nona Rona tiba-tiba menjadi terbangun. Di dunia ini, bahkan keturunan langsung dari klan Komodo harus mencari pendukung. Dan bahkan pemimpin menara Tianwei cabang kota Nanyuan yang dikirim ke Laut Semesta Selatan oleh kekuatan besar Tianwei Tian, sebuah kekuatan tertinggi di Laut Semesta, harus memilih tempat tinggal dan mencari pendukung terbaik. Sementara dirinya, dia adalah keturunan dari keluarga kecil yang tidak dikenal di Arturus, tapi dia ingin menginspirasi keluarga Luo-nya dan memimpin keluarga Luo-nya ke peringkat teratas Laut Semesta Selatan. Betapa konyolnya ini, dia hanya orang biasa, tidak bermasalah membawa batu giok. Jika dia terus kemungkinan membawanya, maka hal terbesarnya adalah rahasia itu akan mengikuti keluarga Luo mereka di masa depan dan akan menghilang ke Laut Semesta dan lalu berubah menjadi setitik debu di alam semesta. Oh, Qin Chen memandang Nona Rona dengan tenang. Maksudmu, kamu punya rahasia tentang Kaisar Mingkong? Tuan, ada apa? Kamu sudah tahu, kata Nona Rona. Dia tertegun sejenak. Dia menatap Qin Chen dengan tidak percaya. Dao ilahi pohon Wukong dihasilkan dari pohon ilahi Wukong, tempat Kaisar Mingkong mencapai pencerahan. Dao tersebut mengandung hukum ruang tertinggi. Karena Anda memiliki daun ini di tubuh Anda, saya rasa daun tersebut ada hubungannya dengan Kaisar Mingkong, kan? Kata Qin Chen. Dia tersenyum dan berkata dengan ringan. Tapi saya rasa pohon ilahi Wukong ini tidak berada di bawah kendali keluarga Luo Anda. Jika tidak, keluarga Luo Anda telah mampu menghasilkan seorang Kaisar Agung tahap akhir selama bertahun-tahun, dan itu akan terjadi. Ini sangat menyedihkan. Wajah Nona Rona langsung memerah. Dia tidak menyangka Qin Chen mengetahui semua rahasia tentangnya. Lalu kenapa kamu membiarkanku kembali ke tanah suci Tai? Kata Nona Rona. Dia diam, tidak mau. Dia lalu berkata, Kaisar Mingkong salah satu kaisar tertinggi di zaman kuno Laut Semesta Selatan. Dia adalah pengontrol jalan luar angkasa yang dikenal sebagai Raja Luar Angkasa dalam seluruh sejarah Laut Semesta Selatan. Kaisar Mingkong adalah kaisar paling menjanjikan untuk memasuki ranah Kaisar Dewa. Dia salah satu kaisar tertinggi. Namun sayang sekali, dia meninggoy dalam invasi dunia bawah di zaman kuno, kata Qin Chen dengan ringan. Setelah memperoleh hati luar angkasa Kaisar Mingkong, Qin Chen secara alami menyelidiki dengan cermat perbuatan Kaisar Mingkong. Orang ini memang patut dikagumi dan dipuji, akan tetapi saya yakin memiliki prinsip saya sendiri sebagai manusia. Jika Anda bersedia memberitahu saya, maka tidak masalah bagi saya. Namun, jika Anda tidak ingin memberitahu saya, maka saya tidak akan memaksamu, kata Qin Chen. Dia memandang Nona Rona. Sekarang sama saja, jika kamu ingin pergi, kamu dapat pergi kapan saja. Namun jika kamu khawatir akan dapat masalah setelah meninggalkanku, aku bahkan dapat memperkenalkanmu untuk kemana kamu harus pergi. Seperti misalnya, pergi ke Kerajaan Yong dan lalu menerima Anda. Dan Anda dapat berlindung di Kerajaan Yong. Atau Anda pergi ke Paviliun Abadi dan dilindungi oleh Paviliun Abadi. Atau bahkan Anda dapat pergi ke Paviliun Tianwei. Demi Kaisar Mingkong ini adalah hal terakhir yang bisa dilakukan Qin Chen untuk Nona Rona. Dan mengenai apa dia akan hidup atau mati di masa depan, Qin Chen tentu saja tidak akan peduli lagi. Setelah mengatakan ini, Qin Chen berbalik dan pergi. Saroye melirik ke arah Nona Rona, diam-diam merasa jijik di dalam hatinya. Ternyata rahasia di balik Nona Rona itu adalah mantan Kaisar Mingkong dari Laut Alam Semesta Selatan. Tidakkah Anda melihat bahwa bahkan yang mulia
menelan harta karun seperti hate Sage Agung Yilong secara langsung. "Tuanku," kata Nona Rona lagi. Dia segera mengangkat kepalanya dan memanggil Kincen. Mendengar itu, Kincen pun mengerutkan kening dan menoleh. Nona Rona mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arahnya. "Rona ini mengagumi karakter tuanku, tetapi ada satu hal yang mungkin tidak Anda ketahui. Tuan, warisan yang ditinggalkan oleh leluhur saya Kaisar Mingkong bukanlah warisan dari Kaisar Puncak, akan tetapi itu adalah warisan dari seorang Kaisar Dewa." "Apa? Warisan dari seorang Kaisar Dewa?" Mendengar itu, mata Saroye seketika membelalak dan dia menoleh dengan tajam. Saat ini, Kincen juga memandang Nona Rona dengan seksama. Dan Nona Rona memandang Kincen lalu berkata dengan tegas, "Meskipun leluhurku Kaisar Mingkong hanyalah Kaisar Agung Tapahir Puncak dan yang dia tinggalkan, tetapi yang dia tinggalkan itu adalah warisan seorang Kaisar Dewa, dan warisan ini diperolehnya ketika dia memasuki alam rahasia di reruntuhan para dewa. Dengan warisan ini justru leluhurku bisa bangkit dengan cepat di Laut Semesta Selatan, dan dia menjadi seorang Kaisar Agung paling terkemuka di Laut Semesta Selatan." Mendengar ini, mata Saroye menjadi serius. Jika itu benar-benar adalah warisan seorang Kaisar Dewa, maka sungguh luar biasanya itu. Bahkan klan Komodo pun akan tergiur dengan warisan seorang Kaisar Dewa. Bahkan itu mungkin akan memicu perang yang akan melanda seluruh klan. Bukan hanya klan Komodo miliknya, akan tetapi juga Kerajaan Yong, organisasi Naga Hitam, dan Tian Wei Tian di seluruh Laut Semesta Selatan. Pada saat ini, Kincen juga sedikit mengernyit. Apa yang ditinggalkan oleh Kaisar Mingkong itu adalah warisan seorang Kaisar Dewa. Ketika dia menerima warisan kekuatan ruang angkasa dari pihak lain, Kincen tidak menemukan petunjuk apapun tentang warisan dari seorang Kaisar Dewa. Nona Rona berlutut, kemudian berbisik, "Tuan, saya tidak ingin pergi ke Kerajaan Yong. Saya juga tidak ingin pergi ke Papilun Abadi. Dan saya juga tidak ingin pergi ke Menara Tianwei. Saya hanya ingin tinggal di kota Nanyuan dan melayani Anda, tuanku. Saya tahu bahwa dengan kekuatan saya saat ini tidak dapat membantu Anda. Tetapi Tuan, Anda jangan meremehkan saya, karena saya bersedia menyerahkan rahasia keluarga luas saya pada Anda. Dan dalam hidup ini aku rela menjual diriku kepadamu Tuan sebagai budak untuk melayanimu seumur hidupku dan juga menjadi pembantu di sampingmu. Tidak ada lagi yang bisa kuminta selain agar keluarga Luokku bisa terus berlanjut," kata Nona Rona. Dia membungkuk dalam-dalam pada Kincen. "Sial, bertambah satu lagi," kata Saroye. Dia tiba-tiba merasakan kepalanya berdebar-debar. Kincen memandangnya. "Jual dirimu sebagai budak. Kamu sekarang telah menerobos ranah Kaisar Agung dan dengan warisan keluarga Luokmu. Jika kamu tetap berpergian dan pergi ke tempat di mana Anda yang dapat menemukannya, maka kamu seharusnya bisa menemukannya dan menjalani hidup yang bahagia, kan? Kenapa kamu harus melakukan ini kepada dirimu sendiri?" kata Kincen. Menanggapi itu, Nona Rona mengangkat kepalanya dan memandang Kincen. "Tuan, Anda tidak mengerti rahasia nenek moyang kami itu sangat penting. Saya pasti tidak akan bisa bertahan hidup sendirian." Kincen memandangnya dengan ragu. "Ketika saya pertama kali menerobos ranah Kaisar Agung, tanda warisan garis keturunan telah menyampaikan beberapa informasi kepada saya, dan saya telah mempelajari sesuatu. Jika saya ingin mendapatkan warisan leluhur saya, maka saya harus mencoba menerobos ranah Tapahir Kaisar Agung. Tapi di Laut Semesta Selatan ini, keluarga Luo saya tidak akan pernah bisa memunculkan atau melahirkan seorang praktisi di ranah Kaisar Agung Tapahir. Karena sebuah pesan mengatakan bahwa kematian leluhur tidak hanya terkait dengan dunia bawah, tetapi juga itu dijebak dan itu terkait dengan leluhur keluarga Mo Yun di kota Nanyuan dan juga Sage Agung Siu. Mengatakan ini, Nona Rona mendongak, matanya berkaca-kaca, dan sementara Kincen yang mendengar ini menjadi mengerutkan kening. Apa yang terjadi?
Saya tidak tahu secara spesifik. Saya baru mengetahui informasi ini setelah saya menerobos ranah Kaisar Agung. Jika Tuan ingin mengetahuinya, maka Tuan hanya perlu menyusupkan kesadaran spiritual Tuan ke dalam pikiran saya, dan Tuan bisa mengetahui semuanya. Ketika aku berinisiatif untuk melepaskannya. Nona Rona mengatakan ini dan melihat ke atas lalu memejamkan matanya. Oh, menarik, kata Kincen. Dia tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan memeriksa kesadaran spiritualmu, kata Kincen. Dia tiba-tiba melesat ke tengah alis Nona Rona dan ledakan. Seketika alis Nona Rona bergetar dan saat berikutnya, sebuah tanda spasial transparan muncul di depan mata Kincen dan ada garis kekuatan darah yang mengalir pada tanda ini. Dengan sekilas, Kincen dapat mengetahui bahwa kekuatan garis keturunan harus dibuka secara aktif untuk melihat segala sesuatu. Dan di tanda ruang ini, jika sang pemilik garis keturunan memiliki penghalang sekecil apapun, maka tanda ruang tersebut tidak hanya dapat diledakkan tetapi juga dapat dikombinasikan dengan kekuatan dewa yang disusupi, dan kesadaran akan mati bersama dengan jiwa lawan dan lawan akan langsung terluka parah. Ya, itu memang aura Kaisar Mingkong yang tercetak. Kincen mengangguk, kesadarannya sedikit terus menembus dan kekuatan darah garis keturunan Nona Rona menyebar tanpa hambatan apapun dan ledakan. Itu memasuki sasarannya. Kincen langsung melihat pohon dewa mencapai langit yang menjulang tinggi di antara dunia yang sunyi dan tersembunyi. Pohon megah ini berdiri di antara langit dan bumi, sekilas tampak membentuk dunia mandiri yang mengalir dengan cahaya menakutkan, dan juga kekuatan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya berlama-lama di sekitarnya berubah menjadi alam kuno.